Hai semua, jumpa lagi dengan saya Vincentia di Sugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Oke, jadi udah lama ya saya tidak berbagi informasi melalui YouTube channel ini. Ya sekitar 8 bulan yang lalu, ya ini video terakhir tentang latihan soal Olimpiade Kimia. Nah, ada lumayan banyak komentar yang masuk melalui YouTube, email yang menanyakan tentang informasi kursus online, beasiswa, webinar, kimia, dan informasi yang lain. Oke, jadi di video kali ini yang akan saya bagikan adalah informasi tentang Academic Flashbank. Jadi Academic Flashbank ini sangat berguna ya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang saat ini sedang menulis artikel ilmiah, sedang mempersiapkan manuskripnya untuk disubmit ya, untuk dipublikasikan ke jurnal internasional. Oke, langsung aja. Nah, ini dia Academic Flashbank dari Manchester. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat webnya bisa langsung mengunjungi www.flashbank.manchester.ac.uk ya. Ini ya alamatnya, linknya. Oke, jadi web ini sangat berguna ya untuk teman-teman adik-adik yang saat ini sedang menulis manuskrip artikelnya. Karena di sini ada alternatif kalimat yang kita bisa gunakan ketika kita menulis misalnya bagian introduction atau conclusion ya. Kita lihat satu persatu dimulai dari ya introducing work. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini untuk part introduction ada penjelasan ya, bagian introduction itu berisi apa saja, nanti teman-teman bisa baca. Nah, yang penting ada di sini ya. Di sini ada alternatif kalimat yang kita bisa gunakan ketika kita menulis bagian introduction, khususnya ketika ingin menjelaskan misalnya the importance of the topic for the world or society ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, X is a major contributor to, atau there is evidence that X plays in the new global economy. Evidence suggests that, ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini ada alternatif kalimatnya ya. Jadi nanti ketika kita menulis artikel, ya khususnya pemula seperti saya, ya kelihatannya bahasa Inggrisnya agak lebih naik sedikit tingkatannya ya. Di sini ada banyak alternatif yang kita bisa gunakan. Kemudian untuk establishing the importance of the topic for the discipline. Nah, ini contohnya. Ada banyak ya. Ini untuk the importance of the topic, time frame given. Nah, misalnya recently there has been renewed interest in, or traditionally XX have subscribed to the belief that one of the most important events of in recent years. Nah, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa baca-baca ya. Nah, ada giving reasons for personal interest, caranya seperti apa, contoh kalimatnya seperti apa, ada di sini. Misalnya kita bisa menggunakan kalimat my interest in this area developed while I was. Misalnya untuk outlining the structure of the paper or dissertation, ada the first section of this paper will examine, atau this paper begins by, ya ada banyak ya. Nanti bisa dilihat kembali. Oke, selanjutnya ada referring to sources. Sama ya, dengan introducing work tadi ada penjelasan dulu. Di one of the distinguishing features of academic writing is that jadi ada penjelasannya dulu ini yang kita bisa pelajari. Kemudian, nah ini untuk alternatif kalimatnya. Misalnya untuk general comments on the relevant literature. Teman-teman bisa baca di sini. Oke, ini untuk previous research. Ada banyak ya. Nah, selanjutnya ada describing methods. Nah, ini untuk bagian metode penelitian ya. Bagaimana kita mendeskripsikan metode ini dijelaskan juga di sini.
Misalnya kita mau mendeskripsikan describing previously used research methods. Metode penelitian yang digunakan ya pada penelitian sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat misalnya many researchers have utilized X to measure, atau one of the most well-known tools for assessing. Traditionally, X has been assessed by measuring, atau a number of techniques have been developed to, different methods have been proposed to classify, dan masih banyak lagi. Lengkap ya. Selanjutnya ada bagian reporting results, atau ini untuk melaporkan hasil penelitian. Nah, ini kalimatnya ada referring back to the research aims or procedures, ada referring to data in a table or chart. Nah, ini misalnya kita mau menjelaskan hasil penelitian yang berbentuk tabel ya. Biasanya kan kita membuat tabel dan kita menuliskan data hasil penelitian kita ya di situ. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Misalnya the table below illustrates the proportion of different categories of ya. Nanti bisa disesuaikan dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Misalnya di bidang apa. Ini untuk highlighting significant data in a table or chart. Oke, ini untuk bagian discussion ya. Mendiskusikan atau membahas hasil penemuan. Ada providing background information ya. Misalnya several reports have found that, atau as mentioned in the literature review, prior studies that have noted the importance of, very little was found in the literature on the questions of, dan masih banyak lagi. Ini yang terakhir untuk writing conclusions ya. Ini bagian yang kesimpulan. Sama ya, ada restating the aims of the study, summarizing the main research findings. Oke, nanti teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya, kemudian bisa pelajari tiap bagiannya. Nah, di sini juga ada PDF version ya. Nah, kalau teman-teman mau file PDF-nya, itu tadi bisa diklik yang PDF. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada PDF untuk Academic Flashbank ya, yang ini. Kalau teman-teman mau beli, ini harganya bisa langsung purchase di sini ya. Atau mau yang gratis, itu tadi yang berbayar. Yang gratis ada di sini. Ini untuk sampel pages. Seperti ini contohnya, ada 9 halaman, lumayan. Ini bisa teman-teman pelajari. Seperti ini ya untuk PDF-nya. Nanti kalau teman-teman mau yang versi lengkapnya, teman-teman bisa langsung order ya secara online melalui websitenya tadi. Dengan harga $5. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat berguna untuk adik-adik ya yang baru mulai menulis manuskrip atau artikel ilmiah. Ya, untuk memperkaya kalimat yang bisa digunakan. Misalnya pada bagian introduction atau pada bagian conclusion, discussion. Itu ada banyak alternatif yang kita bisa gunakan, nanti disesuaikan dengan penelitiannya. Ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, itu tadi ya informasi dari saya melalui video ini.
Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan artikel ilmiahnya, yang sedang mempersiapkan research papernya untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Semoga bisa membantu. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!